Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Para jemaah sekalian, sahabat arti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita atau saya sendiri akan memberikan beberapa pencerahan tentang peristiwa yang begitu agung, peristiwa yang luar biasa, peristiwa sebagai cikal bakal pertama bagi umat manusia sebagai pegangan dalam hidupnya, yaitu tentang diturunkannya Al-Quran yang telah sering atau kita populer disebutnya dengan nuzul. Jemaah sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata-kata nuzul itu berarti turun. Sedangkan Al-Quran, ya Al-Quran itu sendiri. Bahwa kalau dipadukan antara nuzulul Quran berarti diturunkannya Al-Quran. Banyak masyarakat awam yang kurang memahami tentang apa itu dan bagaimana peristiwa diturunkannya Al-Quran. Yang pertama itu ada dua fase. Allah Subhanahu wa taala yang pertama menurunkan Al-Quran secara mushaf itu kepada Lauh Mahfuz atau ke Lauh Mahfuz. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala turun ke Lauh Mahfuz, dan di Lauh Mahfuz ini turun ke yang disebut dengan Baitul Izzah atau Atrafus Sama. Nah, disinilah nanti malaikat Jibril baru secara sesuai dengan kebutuhan itu menurunkannya tidak langsung, tapi berbagai kebutuhan yang diminta oleh masyarakat bumi, terutama oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka Al-Quran itu akan diturunkan ke bumi. Jadi Al-Quran yang turun itu bukan satu lembaran mushaf, tapi pada masa yang berbeda-beda. Ada dua masa atau ada dua tempat. Ada tempat yang disebut dengan Mekah, maka disebutlah dengan Makkiyah. Ada juga fase di Madinah, maka disebutlah itu dengan fase Madani. Rasul sendiri itu wafat pada usia ke-63 tahun. Beliau diangkat menjadi Rasul atau menjadi Nabi itu pada usia 40 tahun. Kalau kita hitung dengan matematika, 40 tahun ke angka 63 adalah 23 tahun. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril dengan seizin Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun semasa kenabian dan kerasulannya. Jadi ketika diangkat menjadi Rasul ketika usia 40 tahun, disitulah Al-Quran selama 23 tahun berangsur-angsur. Jadi bukan langsung satu black begitu ya. Jadi kebutuhannya selama berapa tahun? Selama kurang lebih 23 tahun. Karena 63 tahun itu Nabi wafat. Jemaah rahimakumullah, sahabat ardi yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Jadi fasenya Allah Subhanahu wa taala menurunkan mushaf Al-Quran ke Lauh Mahfuz, dan di Lauh Mahfuz itu
turun ke Baitul Izzah. Dan di Baitul Izzah ini tidak langsung turun semua ke bumi, tapi malaikat Jibril selama 23 tahun menyampaikannya kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada fase Madinah dan ada fase Makkiyah. Kalau Madinah yang diturunkan di kota Madinah, Yasrib kalau dulu namanya, dan ada juga yang diturunkan di kota Mekah dengan istilah nama Makkiyah. Berapa tahun di Mekah? Di Mekah itu 13 tahun. Kalau di Madinah 10 tahun. Jadi pas 23 tahun. Sebenarnya tanggal 17 Ramadan ini adalah kesepakatan para ulama. Karena ada 3 ayat yang menerangkan tidak pasti Al-Quran itu kapan diturunkannya. Yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan para ulama mengatakan Lailatul Qadar itu dari tanggal 21, 23, 25, 27, 29 sampai terakhir bulan Ramadan. Itu nuzul apa? Lailatul Qadar. Sedangkan ini tanggal 17. Kalau tanggal 17 ya belum sampai ke tanggal 20. Yang pertama. Yang kedua juga mengatakan Inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh dengan keberkahan. Ya berarti tidak ada tanggal disebutkan. Malah yang terakhir syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan tidak disebutkan juga tanggalnya. Malah disebutkan hanya tanggal bulan puasa. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Diturunkannya Al-Quran. Jadi tidak ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan. Jadi sepakat ulama karena berbeda pendapat, berbeda pengetahuan, berbeda ayat tadi, maka untuk keseragaman kita para ulama dahulu mengatakan untuk memperingatinya cukuplah di tanggal 17 Ramadan. Jadi Al-Quran itu turun pertama ke dunia ini bukan tanggal 17 karena tidak ada yang karena berbeda pendapat. Ulama berpendapat untuk memperingatinya karena perbedaan pendapat tadi cukup di tanggal 17 Ramadan. Jadi malaikat Jibril itu pertama datang ke bumi dengan membawa wahyu yang bertempat di Gua Hiro. Berhalwat Nabi di sana, ketika ikut Nabi dengan sendiri, datanglah malaikat Jibril. Ada sebagian mengatakan malaikat Jibril dengan menyerupai muka aslinya atau sebagai malaikat. Ada juga yang mengatakan malaikat Jibril dengan menyerupai seorang laki-laki. Wallahu a'lam. Ketika di Gua Hiro itu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya, kalau yang sudah mungkin ziarah ke Mekah atau ziarah ke Haramain, mungkin begitu luar biasa. Menanjaknya kalau dari bawah itu sampai ke atas, itu sangat curam sekali. Ya, kalau saya aja sendiri itu sudah beberapa kali ke Jabal Gua Hiro atau Jabal Nur itu, kalau berangkatnya itu biasanya malam, jam 2 malam, nanti nyampe subuh. Jadi jam 2 itu di bawah, naik ke atas, ya sangat curam sekali. Ya, tidak ada pepohonan, hanya batu. Dan kalau sekarang alhamdulillah sudah ada tangga, anak tangga. Coba bayangkan zaman Rasulullah itu tidak ada anak tangga, batu saja gede, dan beliau di gua sana berhalwat. Nah, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada anak tangga, dan di atasnya pun di puncaknya itu sudah ada yang namanya kafe, ya warung-warung kecil, warung es. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jemaah semuanya, sahabat Ardi yang memang kalau pernah ke Mekah itu pasti penasaran, sempatkanlah ke Gua Hiro untuk menjelajahi nafak tilas Nabi Muhammad, Nabi kita ketika menerima wahyu. Itu kalau saya sendiri di badan segede gini itu, kalau mau masuk ke Gua Hiro itu sangat susah sekali. Jadi kita melalui lorong dulu, lorong kecil. Setelah lorong kecil nanti dengan tiarap baru kita menemukan guha di sana yang disebut dengan Gua Hiro. Di sanalah Nabi Muhammad dipeluk oleh malaikat Jibril dan dikatakan Iqra. Disinilah ayat pertama itu al-al. Iqra, Iqra bismi rabb. Kata Nabi, ma'ana biqori. Saya tidak bisa membaca. Jibril berkata lagi, Iqra. Tapi Nabi Muhammad karena memang beliau tidak bisa membaca, ma'ana biqori. Dia menjawab, saya tidak bisa membaca sampai 3 kali. Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqori.
kata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Disitulah ayat pertama Al-Quran diturunkan, dan disitulah tidak pasti itu tanggal berapa. Ketika Jibril datang menemui Rasul kita Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada yang tahu pasti apakah benar tanggal 17. Tapi ulama sepakat 17 Ramadan lah dipakai untuk memberkati dengan disebut dengan peringatan nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran.